warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam kukar pintar. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita. Kali ini adalah pertemuan keempat dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi pertemuan keempat ada di buku siswa halaman 148. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat atau pertemuan terakhir dari teks eksplanasi adalah kalian semua, para peserta didik, mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Jadi setelah kalian belajar di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, sekarang pada pertemuan yang terakhir kalian diharapkan sudah bisa menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Kembali kita ke curah pendapat. Ingat-ingat pembelajaran yang sudah lewat. Teks eksplanasi memuat informasi apa saja? Apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Dan bagaimana bahasa yang digunakan dalam sebuah teks eksplanasi? Ya, di sini kita lihat isinya ada rangkaian fenomena. Rangkaian fenomena ini merupakan pemaparan dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian strukturnya ada identifikasi, rangkaian kejadian dan ulasan, serta kebahasaan, ada kata teknis, kata benda, konjungsi kausalitas, dan konjungsi kronologis. Bagaimana cara menulis teks eksplanasi? Ya, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kita lihat di sini, tentunya yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan topik yang menarik, dikuasai, dan aktual. Aktual ini artinya yang terbaru ya. Setelah itu baru menyusun kerangka teks. Kalau kerangkanya sudah ada, kumpulkan bahan berupa fakta dan pendapat para ahli dari berbagai sumber. Sekarang untuk sumber kita sudah mudah aksesnya, bisa lewat internet ya. Bisa mendengarkan dari televisi. Bisa mendapatkan informasi dari berita-berita yang ada di YouTube. Kemudian yang terakhir, setelah kita susun kerangkanya, kita kumpulkan bahannya, tinggal mengembangkan kerangka tadi menjadi teks eksplanasi, tentunya disesuaikan dengan struktur teks dan kaidah kebahasaan teks yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang ketiga. Nah, kita lihat ya, untuk LKPD 58, secara individu cermati gambar berikut. Jadi nanti akan Ibu berikan gambar, kalian cermati dulu. Nah, kemudian diskusikan secara berkelompok. Kira-kira gambar ini menyajikan teks eksplanasi apa? Tulis jawabannya di bawah gambar. Secara berpasangan, lengkapilah gambar yang rumpang. Kira-kira nih gambarnya apa nih ya? Kalau misalnya kejadiannya seperti ini. Nah, masih berpasangan, tulis paragraf singkat teks eksplanasi dalam kolom yang disediakan. Ingat ya, ada formatnya. Kemudian, secara berkelompok, tulis teks eksplanasi lengkap sesuai dengan gambar dan struktur yang ada. Di sini ada gambar banjir. Ya, identifikasi fenomena dalam gambar. Kalian identifikasi dulu ini. Banjir itu garis besarnya menceritakan tentang fenomena alam yang bagaimana. Nah, di sini ada Ibu kosongkan. Di sini kalian kira-kira ini adalah gambar apa? Kalau seandainya menjawab mengapa banjir tersebut bisa terjadi. Nah, di sini nih gambar penyebab banjir. Kemudian, nah ini adalah salah satu proses kejadian penyebab terjadinya banjir.
salah satu prosesnya ya. Berarti sebelum ini tadi itu gambarnya apa? Kalau gambar selanjutnya adalah gambar pohon-pohon yang sudah ditebang seperti ini. Berarti tadi sebelumnya gambar apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah ulasan. Di sini gambarnya juga dikosongkan. Ya, silahkan dikerjakan bersama dengan teman kelompoknya. Demikian tadi cara menyusun teks eksplanasi. Kita belajar membuat teks eksplanasi dari sebuah gambar yang dihilangkan. Urutan-urutannya sudah bisa ya. Mari kita terus belajar bagaimana menyusun teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi. Salam tukar pintar.